kabarnya nih hari ini? Sudah siap belum kalian belajar hari ini? Jangan lupa siapkan buku catatan dan pena kalian ya, karena di video kali ini kita akan membahas materi tentang model pemrosesan informasi untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait beberapa model dari pemrosesan informasi tersebut, hari ini kita akan membahas secara garis besar apa sih model pemrosesan informasi itu. Model pemrosesan informasi berfokus pada cara siswa memperoleh dan mengolah informasi untuk membangun pemahaman. Nah, model pemrosesan informasi ini didasarkan pada 1. Teori kognitif dan 2. Penelitian tentang cara otak manusia belajar. Nah, selanjutnya model ini tadi menekankan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, di mana mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memproses, menganalisis, dan mengintegrasikan informasi tersebut. Nah, hari ini ada 3 model pemrosesan informasi yang akan kita bahas. Yang pertama ada model berpikir induktif, yang kedua ada model penyelidikan ilmiah, dan yang ketiga ada model induktif kata gambar. Yang pertama yaitu metode berpikir induktif. Apa sih metode berpikir induktif itu? Model berpikir induktif adalah pendekatan pembelajaran yang mengajak siswa untuk membangun konsep melalui pengumpulan data, pengelompokan, dan pengujian hipotesis. Model ini sering menjadi cara terbaik untuk mengintegrasikan kekayaan informasi dan teknologi komunikasi ke dalam pendidikan di kelas, dan dapat digunakan untuk mendesain kursus jarak jauh termasuk juga jenis daring. Berikut adalah contoh dari model berpikir induktif. Yang pertama yaitu siswa diminta guru untuk mengumpulkan berbagai jenis daun dari taman sekolah. Kemudian mengklasifikasikan daun tersebut berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan tekstur. Yang kedua yaitu siswa diminta untuk mengamati berbagai jenis hewan. Kemudian mengklasifikasikan hewan tersebut berdasarkan ciri-ciri fisik, habitat, dan pola makan. Hal ini bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, dan meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Chapter selanjutnya yaitu chapter keempat, ada model penyelidikan ilmiah. Oke, yang pertama, apa sih model penyelidikan ilmiah itu? Ada yang tahu gak ya? Kalian penasaran kan? Oke, kita next di page selanjutnya. Model penyelidikan ilmiah dalam buku yang kami kaji merujuk pada metodologi dan proses yang sistematis nih teman-teman dalam melakukan eksplorasi dan analisis suatu fenomena dan suatu masalah. Jadi dalam penyelidikan ilmiah, suatu fenomena atau suatu masalah itu dieksplor, dikaji secara sistematis. Nah, kira-kira model penyelidikan ilmiah ini melibatkan apa saja ya? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Oke, jadi yang pertama adalah investigasi nih teman-teman. Jadi investigasi itu adalah observasi dan juga pengumpulan data secara langsung maupun tidak langsung. Lalu selanjutnya ada metodologi. Dia ini menggunakan metode-metode ilmiah seperti eksperimen, induktif, deduktif untuk menguji hipotesis dan memecahkan masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah penilaian data. Dia ini mengklasifikasikan dan menganalisis data untuk menemukan pola dan hubungan antara variabel. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah presentasi hasil, yaitu menyampaikan temuan dan kesimpulan dalam bentuk laporan yang dipresentasikan dengan jelas dan juga akurat. Jadi semua ini tuh dilakukan secara runtut. Yang pertama tadi bermula dari investigasi, metodologi, penilaian data, dan juga yang terakhir adalah presentasi hasil. Oke, kalian pasti penasaran kan apa sih contoh kasus dari model penyelidikan ilmiah model penyelidikan ilmiah ini. Jadi dalam buku yang kami kaji itu ada satu contoh nih. Jadi Ginny Townsend itu menggunakan model penyelidikan ilmiah ini ketika mengajarkan materi tentang tumbuhan kepada siswanya.
Nah, penerapannya gimana? Jadi, siswanya itu mulai mengamati sayuran yang ada di lingkungan, lalu mengklasifikasikan daunnya, hingga menggunakan sumber daya digital untuk mengidentifikasi jenis tanaman. Dan juga Gini ini mempraktikkan langkah-langkah penyelidikan ilmiah yang sistematis dan juga interaktif kepada siswanya. Seperti itu contohnya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya ada model induktif bergambar. Model induktif bergambar adalah metode belajar bahasa yang menggunakan gambar untuk membantu para siswanya menemukan kata-kata dan membuat kalimat. Model ini membantu para siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami kosakata. Lalu untuk slide yang selanjutnya adalah langkah-langkah utama model induktif bergambar. Yang pertama, pilih gambar, yaitu guru menunjukkan gambar yang menarik kepada para siswanya. Yang kedua, temukan kata-kata, yaitu siswa menyebutkan benda, tindakan, atau konsep dalam gambar, lalu guru menuliskan kata-kata tersebut. Yang ketiga, lihat, ucapkan, dan eja, yaitu siswa belajar melihat, mengucapkan, dan mengeja kata-kata tersebut. Yang keempat, kelompokkan kata, yaitu siswa mengelompokkan kata-kata berdasarkan bunyi dan artinya. Yang kelima, buat kalimat dan paragraf. Siswa menyusun kalimat dari kata-kata tersebut lalu menggabungkannya menjadi paragraf. Lalu untuk yang selanjutnya adalah hasil dari model induktif bergambar, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kosakata dan kemampuan mengeja para murid. Yang kedua, membantu siswa belajar menulis kalimat dan paragraf. Yang ketiga, mendorong para siswa untuk belajar bersama secara aktif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa konsep utama model induktif bergambar memiliki satu, pendidikan sains modern, yang kedua ada pengalaman langsung, dan yang ketiga ada kerangka kerja K12. Contoh praktis dalam model induktif bergambar, yang pertama studi kasus mengenai gini. Siswa melakukan penelitian tentang tumbuhan di lingkungan mereka menggunakan sumber daya digital dan cetak. Yang kedua, mereka mengamati, mengklasifikasi, dan mendiskusikan temuan mereka serta membuat presentasi untuk berbagi hasil. Yang kedua, proyek genom oleh John. Yang pertama, siswa menjelajahi proyek pemetaan genom di Islandia, menganalisis informasi sejarah dan genetik. Yang kedua, mereka belajar bagaimana sains berfungsi dan bagaimana penemuan dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang manusia. Nah, yang ketiga ada laboratorium suara Tuan Hendricks. Yang pertama, siswa bereksperimen dengan berbagai alat untuk memahami konsep suara. Nah, kegiatan ini mendorong eksplorasi kreatif dalam pembelajaran sains. Maka kesimpulan dari model pemrosesan informasi untuk meningkatkan pembelajaran, metode ini menekankan bahwa pendidikan sains harus melibatkan siswa secara aktif melalui investigasi dan pengalaman praktis. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar fakta, tetapi juga cara berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.